Ya, salah satu kritik terhadap demokrasi itu kan harus bisa dilakukan kalau masyarakatnya cerdas, sehingga dia tidak mudah diombang-ambing gitu ya. Dan kemudian juga majunya sebuah bangsa, syaratnya adalah masyarakatnya cerdas. Nah, kita kan udah mengakui bahwa standar IQ kita rata-rata masih 78,9 ya. Itu yang terendah di ASEAN ya, di ASEAN terendah, dan itu pastinya membuat kita terkejut karena memang faktanya kita punya problem soal stunting, kekurangan gizi dan sebagainya. Jadi niat makan siang gratis itu adalah mulia dan itu langsung dirasakan oleh orang yang memang sedang membutuhkan. Orang yang tanda kutip lapar gitu ya, dikasih makan itu mulia sekali. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk program ini tidak didukung. Justru kita harus mendukung program ini. Jadi itu yang menjadi nah, bahwa dalam proses delivery, proses di lapangan terjadi banyak hal itu pastilah ya kan. Ini kan bukan negara Singapura, bukan negara kota. Kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, ada sekian belas ribu pulau, dan pastinya akan menemui banyak problem di proses delivery itu implementasi ya. Tentu wajar, dan itu memang harus segera diatasi, dan ini pengalaman pertama yang bangsa ini lakukan. Jadi buat saya sekarang semua kelemahan itu langsung menjadi feedback untuk diperbaiki, itu saja sebetulnya. Apalagi yang punya niat korupsi apa sebagainya, saya rasa itu tolonglah jangan melakukan itu, apalagi ini untuk betul-betul masyarakat yang memang sangat memerlukan. Jadi harus ditindak keras kalau ada orang yang main-main dan korupsi. Boleh untung pasti dalam proses ya untung wajar lah, mungkin 5-10% untung dalam proses pembelian bahan-bahan dan sebagainya, tapi jangan kemudian sampai merugikan masyarakat yang menjadi target itu, kira gitu. Ya ini memang bukan sekedar pelaksanaan di lapangan ya, tapi ini ada supply chain juga kan. Kayak misalnya yang saya dengar itu ya, di Indonesia itu baru bisa sehari itu menghasilkan 100 juta telur. Ini kalau makan siang bergizi gratis ini total penuh ya, itu dibutuhkan 300 juta telur ayam. Artinya kan ini akan memicu peternak-peternak telur harus bekerja. Jadi sebenarnya ini luar biasa nih dampak, namanya spillover ya. Spillover dari kegiatan ini dahsyat sekali. Karena ada uang, kalau pada full capacity kan sampai hampir 500 triliun ya. Itu berarti kan beredar di mana-mana. Beredar membanjiri masyarakat dengan uang yang produktif tentunya ya. Beli cabai, beli sayuran, beli telur, beli peternakan muncul di mana-mana dan sebagainya. Jadi saya rasa sih ini dahsyat sebetulnya. Nah, ini tinggal sistemnya yang harus terus diperbarui, diperbaiki, dan memastikan focal point itu lembaga-lembaga di setiap daerah yang memang punya pengalaman dan kredibel dalam bidang itu. Jadi ya ini usulan dengan ormas-ormas Muhammadiyah dan NU dan sebagainya, saya rasa itu baik ya. Bahkan dengan tentara sekalipun, karena tentara yang sebetulnya kan, apalagi di daerah yang remote ya, remote area itu kan mungkin kita nggak menemukan satu lembaga yang seperti di kota ya, tapi di situ ada tentara atau ada aparat siapapun lah, kepolisian, tentara dan sebagainya, itu bisa deploy ya, bisa deploy, apalagi dia kan belajar juga soal dapur umum dan sebagainya. Nah, tinggal ini manajemen, dan manajemen ini harusnya bisa, karena manajemen itu masalah manusia kan. Dan saya rasa ini sedang terus menerus dibenahi, ada feedback, itu biasalah. Jadi kita nggak boleh juga terlalu cepat menghakimi ya. Saya jujur terlalu sedih juga saya melihat orang katakanlah menghakimi atau memberikan penilaian yang buruk dalam 100 hari gitu ya. Buat saya itu tidak fair, karena untuk bangsa yang sebesar ini 100 hari itu apa sih. Tapi menurut saya 100 hari pun udah banyak yang dikerjakan. Kalau saya dari sektor buruh, itu saya terus terang mengucapkan terima kasih. Kita semua berterima kasih kepada Presiden Prabowo ya, dengan gagah patriotik mengumumkan langsung kenaikan upah 6,5%. Kemudian ada lagi UMKM yang hutangnya 20-an tahun dihapus bukukan, sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat, dan kemudian tagihan datanya dihapus dan dia bisa mulai berusaha lagi. Kemudian juga semacam yang rame-rame soal reklamasi dan sebagainya yang dianggap memastikan rakyat bakal menderita itu dibatalkan dan sebagainya. Saya rasa ini 100 hari ya. 100 hari itu jadi gini ya, membatalkan
ya, atau membatalkan lah gitu. Itu itu kebijakan. Ya, tidak harus kebijakan itu membangun. Ya, nanti saya membatalkan sebuah kejahatan itu juga satu apa namanya capaian yang luar biasa. Karena banyak faktanya ya kita rasakan dalam pemerintahan selama inilah begitu ya, yang ada sebenarnya kejahatan yang sedang terjadi tapi membatalkannya nggak berani. Nah sekarang dia berani. Nah, buat saya ini harus endorse dan ya kita lihatlah perkembangannya sambil terus memperbaiki. Kayak kemarin misalnya soal efisiensi. Ya saya rasa efisiensi itu saya sendiri menyatakan bahwa sebelum-sebelumnya nih soal pembangunan infrastruktur dan sebagainya terlalu ugal-ugalan. Dan korbannya terlalu banyak sekali, baik itu di karya-karya, perusahaan karya ya, yang terlibat korupsi dan sebagainya. Ini akan terus terbongkar, kan udah mulai nih terbongkar satu persatu karena memang tidak dilakukan dengan prudent, dengan hati-hati, yang bahkan banyak menyatakan tidak diperlukan masyarakat tapi dibangun. Justru yang diperlukan misalnya irigasi teknis, persawahan, pengairan itu malah tidak diseriusi, padahal itu bisa untuk fondasi bagi swasembada misalnya. Zaman Pak Harto dulu kan yang dibangun irigasi itu. Nah, sekarang kita tahu ada lebih dari 50%, 60% irigasi teknis itu rusak. Nah, harusnya kan infrastruktur ke sana. Tapi ini kan buat yang lain-lain yang mercusuar gitu. Nah, ini kan dikoreksi dan tentu mendapatkan angka sampai ratusan triliun tadi, 300 triliun lebih. Nah, bahwa kemudian yang saya harapkan ini memang niat baik itu harus ditangkap oleh para pembantunya bahwa jangan sembarangan untuk memotong anggaran itu. Anggaran yang bisa dipotong, tapi yang tidak seharusnya dipotong, jangan dipotong gitu. Misalnya tadi soal, karena kan ada koreksi kan, Profesor Sogi Dasko, kemudian Menteri Keuangan mengatakan tidak akan ada orang yang honorer ataupun yang sudah dapat upah dari negara selama ini itu berhenti gara-gara efisiensi. Itu kan sebenarnya koreksi. Tapi itu keburu nyebar duluan, akhirnya rame gitu kan. Nah ini menurut saya sebelum itu diputuskan memang ada baiknya pernyataan the don'ts gitu istilahnya. Mana yang harus, mana yang tidak boleh diefisiensikan. Kayak menggaji orang nggak boleh gitu, kira-kira begitu. Jadi saya rasa niat itu boleh jadi mungkin ya bisa lebih dari 300 triliun hal-hal yang bisa diefisienkan. Boleh jadi karena pembangunan yang lain mungkin ya, kita tahu korupsinya juga besar ya, apalagi di bidang yang non kemanusiaan nih. Nah, menurut saya ini jalan terus ya. Tapi di lain pihak kan kita lihat kemarin baru ada pengumuman, ada stimulus, ada diskon listrik, ada diskon air sudah dibayarkan. Pokoknya banyak sekali stimulus-stimulus yang memberikan masyarakat harapan punya uang. Dan saya rasa termasuk stimulus kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin kesulitan dan sebagainya. Dan ini semua kan dalam menjaga keseimbangan supaya masyarakat daya belinya terjaga. Makan siang gratisnya nggak boleh diganggu, dan mereka juga jadi. Tapi ada yang dikorbankan, yang kita harapkan adalah dan itu yang memang saya yakin diniatkan bahwa yang dikorbankan adalah yang selama ini memang parasit dalam APBN. Ya kita kan gini, makan siang gratis itu kan karena orang dalam keadaan yang memang tidak berdaya. Ada kritik yang jangan kasih makan dong, yang dikasih pancingnya harus hati-hati. Ada orang yang dikasih pancing karena dia dalam keadaan yang sangat lemah, dia nggak bisa memancing. Nah, makan siang, makan bergizi gratis ini adalah orang yang memang sudah sangat perlu, apalagi dia anak-anak, ibu hamil, dan sebagainya ya, yang memang itu harus dikasih makan. Nah, tapi dalam sisi yang lain, tadi ada UMKM, petani sekarang, petani yang sebegitu galak ya, kemarin Presiden mengumumkan, harus membeli harga eceran yang sesuai dengan ya, kalau tidak bisa diambil alih oleh negara, kira-kira begitulah. Ini kan apa? Ini menjaga daya beli petani, menjaga nilai tukar petani. Kayak petani itu punya pendapatan yang pasti. Kalau dia punya pendapatan yang pasti, maka dia akan tumbuh, ekonomi mereka tumbuh. UMKM yang tadi dihapus bukukan nanti juga tumbuh gitu. Nah, ketika ini tumbuh, mereka punya uang, mungkin satu hari saya nggak tahu kapan, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi. Kebutuhan untuk makan siang atau makan bergizi gratis barangkali udah nggak perlu lagi, karena ternyata mereka sudah lebih memilih makan di rumah karena punya uang, dan itu akhirnya lama-lama berkurang. Itu yang diharapkan sebetulnya. Jadi saya rasa udahlah, itu jangan merasa diri paling hebat begitu ya. Kasih pancingnya, enggak kok. Kalau saya lagi sakit nggak bisa apa-apa, dikasih pancing saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya harus disuapin makan saya.
Jadi begitu saya disuapin saya sehat, baru saya bisa memancing. Nah, jadi posisi-posisi itu harus dipahami oleh pengkritik ya. Jadi saya sendiri bukan pendukung Prabowo kan di 2002, tapi saya to be realistik aja. Karena saya kenal beliau ya kan, dan mudah-mudahan ini visi itu menempel nancep di sanubari para pembantunya atau orang-orang yang ikut meneruskan kebijakan Pak Prabowo ini.